Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori-teori BK di TK, pengertian bimbingan dan konseling di TK, proses pemberian bantuan psikologis yang diberikan kepada anak usia dini dalam rangka membantu anak usia dini tersebut agar dapat mengembangkan potensi dirinya sehingga dapat mencapai perkembangan yang optimal. Selanjutnya, tujuan BK di TK. Nah, di sini tujuan BK terbagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan khusus. Di sini mengerti, memahami, dan menerima anak sebagai individu, mengatasi gangguan emosi anak dan kesehatan, memilih sekolah yang sesuai dengan tahap kemampuan anak. Selanjutnya, tujuan umumnya membantu anak untuk yang pertama, mengenal dirinya berupa kebiasaan, kemampuan, dan sifat. Selanjutnya, mengatasi kesulitannya. Yang selanjutnya, menyiapkan perkembangan mental, sosial, dan jenjang pendidikan selanjutnya. Yang keempat, mengembangkan potensinya. Selanjutnya, di sini ada prinsip-prinsip BK di TK. Yang pertama, bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. Yang kedua, bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Yang ketiga, kegiatan bimbingan mencangkup seluruh kemampuan perkembangan individu yang meliputi yang pertama, sosial emosional. Yang kedua, motorik kasar. Yang ketiga, motorik halus. Yang keempat, visual. Yang kelima, pendengaran. Yang keenam, bahasa dan kognitif. Selanjutnya, bimbingan harus dimulai dengan mengenal kebutuhan anak. Selanjutnya, layanan bimbingan diberikan kepada semua anak, bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah. Bimbingan harus luas atau biasa disebut fleksibel sesuai tingkat perkembangan anak usia TK. Hendaknya selalu mencari dan menggunakan data yang tersedia dan akurat. Selanjutnya, layanan bimbingan harus diberikan secara berkelanjutan. Selanjutnya, hendaknya pandai-pandai menggunakan berbagai pendekatan yang tepat sesuai dengan pribadi anak yang dibimbing. Selanjutnya, fungsi BK di TK. Di sini yang pertama, fungsi pemahaman. Nah, fungsi pemahaman di sini meliputi pemahaman diri, lingkungan keluarga dan sekolah, lingkungan luar rumah, pemahaman cara penyesuaian dan pengembangan. Selanjutnya, fungsi pencegahan. Mencegah berbagai masalah yang dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dalam proses perkembangannya. Selanjutnya, ada fungsi perbaikan. Di sini terselesaikannya berbagai permasalahan yang dialami anak didik. Selanjutnya, fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Yang pertama di sini menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif anak didik. Selanjutnya, perkembangan secara mantap dan berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada karakteristik BK di TK. Yang pertama, proses bimbingan harus sesuai dengan pola pikir dan pemahaman anak. Yang kedua, pelaksanaan bimbingan terintegrasi dengan pembelajaran. Yang ketiga, waktu pelaksanaan bimbingan sangat terbatas. Keempat, pelaksanaan bimbingan dilaksanakan dalam masa bermain. Yang kelima, adanya keterlibatan teman sebaya. Yang keenam, adanya keterlibatan orang tua. Selanjutnya di sini ada pola asuh. Yang pertama, otoriter meliputi cenderung kaku, mendikte searah. Selanjutnya pesimis. Di sini meliputi membebaskan, kurang melatih tanggung jawab. Selanjutnya otoritatif. Di sini memberikan kesempatan, memberikan kepercayaan, melatih tanggung jawab, dan dua arah. Selanjutnya ada teknik BK di TK. Di sini yang pertama berupa bimbingan klasikal. Nah, di sini
teknik pemberian bantuan yang dilakukan secara menyeluruh dalam satu kelas. Selanjutnya, bimbingan kelompok. Di sini membantu mengatasi masalah bersama atau membantu seseorang individu yang menghadapi masalah dengan menempatkan dalam suatu kehidupan kelompok. Selanjutnya, ada bimbingan perorangan. Bimbingan perorangan sama halnya dengan konseling, merupakan salah satu teknik pemberian bantuan secara individual dengan berkomunikasi secara langsung. Selanjutnya di sini ada ruang lingkup BK di TK. Yang pertama, bimbingan pribadi sosial, bimbingan yang mewujudkan pribadi yang mampu menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan lingkungan secara baik. Selanjutnya, bimbingan belajar. Di sini bimbingan melalui kegiatan bermain sambil belajar yang mencangkup pengembangan kemampuan dasar dan pembentukan perilaku.